Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denindra Plastiko, selaku asisten elektronika analog dasar. Semoga kita diberi perlindungan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah pandemi COVID-19 ya, yang menyebabkan kita melakukan kuliah secara daring ini ya. Oke, kita langsung saja menuju ke modul 6, yaitu karakteristik transistor efek Medan, atau bisa juga disebut sebagai field effect transistor. Apa itu FET atau field effect transistor? FET adalah transistor yang memiliki fungsi yang hampir sama dengan transistor bipolar. Jadi pada modul keempat dan kelima kan kita sudah membahas tentang transistor bipolar. Nah, untuk fungsinya itu field effect transistor itu sama, yaitu untuk mengalirkan tegangan dari kaki satu ke kaki lainnya dengan syarat yaitu kaki yang sebelah kiri atau di transistor bipolar itu kita sebut sebagai kaki base atau basic itu terbuka. Jadi fungsinya itu hampir sama ya, sebagai meloloskan tegangan atau mengalirkan tegangan. Nah, perbedaannya yaitu di sini untuk BJT atau bipolar junction transistor dan FET atau field effect transistor, FET ya maaf, adalah jika BJT itu arus output atau IC dikendalikan arus input atau IB. Jadi pada praktikum modul keempat kemarin kan kita mengubah nilainya itu kan berdasarkan potensio ya, potensiometer itu kita rubah. Jadi untuk nilainya itu saling sinkron antara kaki IC dan kaki IB-nya. Tapi untuk untuk arus dari FET, yaitu arus outputnya atau ID itu adalah arus untuk kaki drainnya ya. Jadi ada arus untuk kaki drain itu dikendalikan oleh tegangan input dari VGS atau tegangan gate source. Nah, nanti untuk ini arus output ID dikendalikan tegangan input VGS itu nanti kita akan bahas secara detail setelah kita melakukan simulasinya. Lalu di sini ada FET ya, untuk hardware-nya, field effect transistor. Ini adalah bentuk hardware-nya. Nah, sebenarnya itu untuk bentuknya itu dia itu sama seperti BJT ya. Lalu di sini ada perbedaan antara BJT atau bipolar junction transistor dengan FET atau field effect transistor ya. Ada kaki emitor di BJT itu, kalau di kaki FET itu dia menggunakan source. Lalu pada kaki base yang sebelah kiri ya, kalau tidak di mirror itu dia kaki base. Nah, lalu pada FET itu dia menjadi gate. Lalu pada kolektor di BJT itu dia diganti ke drain di FET. Drain itu yang ada di atas ya kalau tidak di mirror. Dan source itu yang di bawah. Lalu ada prinsip kerjanya. Ya. Prinsip kerjanya itu seperti keran air ya. Jadi prinsip kerjanya itu sama seperti modul 4 kemarin, yaitu jika ada tegangan yang masuk dari kaki drain, itu dia akan mengalir ke sini. Nah, tapi tegangan dan arusnya itu akan bergantung pada nilai gate-nya ini. Jadi seperti
gate ini sebagai pembuka dan penutup air keran ya, dan ini itu sebagai air. Nah, lalu tegangan dan arus itu akan dikeluarkan di kaki source, yang nantinya itu air akan keluar ya kalau ibaratkan sebagai keran air. Di sini ada jenis dan bentuk dari FET. Yang pertama itu ada JFET atau Junction Field Effect Transistor. Di sini ada tipe PNP ya. Terus yang ini ada NPN. Nah, untuk perbedaannya itu sama seperti modul 4, yaitu di mana PNP itu arah panahnya itu masuk, dan sedangkan untuk NPN itu dia arahnya keluar. Di sini kita juga bisa lihat semikonduktor penyusunnya itu yaitu PNP. Untuk yang P channel itu dia NPN. Jadi untuk menghafalnya dengan mudah yaitu jika N channel ya itu artinya N itu ada di tengah. Jadi dia PNP. Begitu juga dengan yang P channel ya. Di sini untuk yang kedua ada MOSFET. MOSFET ini adalah salah satu jenis dari FET ya. Untuk kakinya dia sama, ada drain, gate, sama source ya. Untuk jenisnya juga sama, ada N channel dan P channel. Nah, di sini yang membedakannya itu terletak pada komponen penyusunnya. Jadi untuk MOSFET itu dia itu seperti dilindungi oleh permukaannya itu dilapisi oleh oksida logam ya, sedangkan untuk JFET itu tidak dilindungi oleh oksida logam. Kita lanjut. Nah, di sini ada grafiknya, grafik dari kerja si FET. Di sini ada beberapa daerah. Yang pertama adalah daerah ohmik. Daerah ohmik ini arus dan tegangan itu akan menuju ke titik tertentu ya. Seperti yang terlihat di layar, itu dia naik ke beberapa titik tertentu. Nah, ini itu titiknya itu nantinya itu dia akan masuk ke daerah saturation atau bisa disebut juga dengan saturasi ya. Nah, saturation atau saturasi ini bisa disebut sebagai daerah di mana transistor itu aktif. Jadi dia itu akan menstabilkan ya, stabilkan tegangan. Jadi sebenarnya itu hampir sama dengan modul 4, itu hampir sama. Lalu ada breakdown, di mana di sini terlihat di grafik itu dia seketika akan naik. Jadi setelah distabilkan itu seketika itu dia akan naik. Itu disebut sebagai daerah breakdown. Lalu di sini ada penerapan dari FET. FET itu biasanya digunakan di switching atau saklar. Jadi transistor FET ini itu biasa digunakan sebagai saklar atau pemutus dan penyambung dari suatu rangkaian. Jadi dia bisa dibilang on off lah, on off dari rangkaian. Bisa juga diterapkan menjadi on off-nya. Mungkin itu ya untuk pengantarnya. Kita langsung saja ke simulasi dari rangkaiannya. Oke, kita udah berada di layar utama dari Proteus ke-7 ya. Nah, jika di antara kalian ada yang menggunakan versi ke-8 itu nggak masalah, karena untuk running atau simulasinya itu nggak jauh beda ya antara Proteus 7 dengan Proteus ke-8, versi ke-8. Nah, di sini kita langsung saja ya cari rangkaiannya. Di sini tadi saya sudah mencarinya. Ini kita cari komponen transistor FET-nya terlebih dahulu.
ini. Jadi dia ada satu yang N channel. Jadi kita pakainya itu yang tipe JFET ya, bukan yang tipe MOSFET. Karena pada saat di running itu antara JFET dan MOSFET itu nggak jauh beda untuk nilai arus dan tegangannya ya. Dan alasannya juga agar sesuai dengan modul yang sudah dibagikan di Schoology. Terus kita juga cari resistor. Kita juga cari phase source. Nah, yang ini DC voltage source. Di sini kita langsung aja rangkai ya. Di sini cukup, perlu phase source lagi. Kita hubungan terlebih dahulu antara tiap-tiap kaki komponennya. Terus, nah di sini untuk voltmeter itu kita pakai yang tipe DC. Kenapa kita pakai yang DC? Itu karena tegangan yang kita pakai itu berasal dari DC source ya, sumber DC. Jadi kita pakainya yang DC volt. Nah, taruh sini, hubungan dulu. Segini cukup. Lalu kita juga pakai lagi di sebelah sini ya. Lalu ini kita hubungkan juga daerah sini. Lalu kita juga beri DC ampere meter. Sini cukup. Nah, untuk yang DC ampere ya, kita klik kanan, lalu kita X mirror. Nah, ini dia sudah terbalik ya untuk rangkaiannya. Lalu kita tinggal sambungkan saja. Ini jadi rangkaiannya kita udah jadi ya. Nah, untuk rangkaian ini kalian bisa pause atau nanti kalian bisa lihat di Schoology ya, untuk rangkaiannya nanti akan di-share sewaktu video ini udah diupload. Kita rubah dulu tegangan besar hambatannya, kita rubah ke 220. Sini kita rubah namanya menjadi resistor. Lalu di sini, nah di sini kan ada 3 kaki. Kita beri nama dulu. Jadi yang atas itu dia kaki drain ya. Kaki drain. Di sini cukup. Lalu lihat di sini ada gate. Yang mana itu jika di BCT itu namanya menjadi base atau basic. Terus yang kaki di bagian bawah itu dia source. Oke. Nah, jadi ini untuk bagian kaki dari si transistor FET ini ya. Lalu kita juga beri, jadi ini nanti untuk PDS atau tegangan drain source ya. Ini untuk PDS. Lalu ini untuk arus dari drain atau arus yang menuju ke kaki drain ya dari transistor. Lalu yang ini itu dia VGS.
Zoom dulu. Nah, jadi ini untuk e-green, lalu ini untuk nama dari masing-masing kartunya. Ini ada VGS, ini ada BDS. Nah, kita juga beri nama yang sumbernya ini, dua sumber disk ini. Yang ini kita namakan VGG atau tegangan gate to gate. Nah, apa itu VGG? VGG itu adalah tegangan yang menuju ke arah kaki gate dari transistor ya. Jadi dia tegangan untuk ke arah gate-nya. Lalu di sini yaitu kaki VDD, yaitu tegangan yang menuju ke arus drain, yaitu drain to drain ya, menuju ke kaki drain. Ini untuk rangkaian awalnya udah jadi ya. Jadi untuk rangkaiannya itu kita cuma pakai satu rangkaian saja, yaitu rangkaian seperti ini. Nah, tapi nanti kita akan melakukan dua percobaan. Langsung saja kita ke percobaan yang pertama ya. Percobaan pertama itu kita merubah angka dari VGG yang sebelah sini. Kita rubah menjadi min 2 sampai nilai 2 ya. Jadi nanti ada min 2, min 1, 0 sampai 2 volt ya. Lalu di sini saya ambil contoh saja, yaitu 5 volt. Ini hanya sebagai contoh ya nantinya. Nanti kalian sewaktu mencoba atau mempraktekannya sendiri itu nanti sesuai berat tabel ya. Kita pakai 5 volt. Lalu di sini kita gunakan pada skala terkecil dulu, yaitu min 2. Lalu kita running atau kita play. Nah, di sini sudah keluar ya. Nah, di sini VGS atau tegangan gate source itu dia 2 volt. Karena di sini dia sumber dari VGG-nya itu 2 volt. Dan ini tidak terbagi dengan arus. Jadi dia langsung masuk ke gate itu sebesar 2 volt. Nah, lalu kenapa di sini 0? Itu kemungkinan angka yang muncul itu terlalu kecil ya. Jadi kita stop dulu, kita rubah menjadi milliamp, coba apakah keluar untuk nilainya. Masih belum ya. Kita coba perkecil lagi angkanya. Nah, di sini untuk angkanya itu dia sudah keluar, yaitu 0,07 mikroampere ya. Lalu untuk PDS itu dia 5 volt. Nah, untuk percobaan yang pertama itu yang namanya itu karakteristik output ya. Itu nanti kita akan merubah kedua ini. Cuma kita itu mencoba pada voltage tertentu terlebih dahulu. Misalkan di sini 5 ya. Sini 5. Terus angkanya sekian. Kalian catat untuk angkanya ya. Lalu kita rubah. Jadi dia jadi dia itu untuk min 2 itu dia langsung keluar dua angka ya, yaitu arus dan tegangan. Lalu kita rubah ke negatif 1. Di sini dia muncul maksimal ya, jadi kita naikkan untuk satuannya ke milliamp. Nah, di sini udah keluar ya sekitar 5,67 miliampere. Lalu tegangannya itu 3,75 ya. Lalu kita coba lagi menjadi 0 volt, ikut pada tabel pada modul ya. Kita coba. Nah, di sini dia 17,7 naik lagi, sedangkan
tegangannya itu turun lagi. Untuk VGS itu dia 0 volt karena di sini tegangannya 0 ya. Lalu kita rubah lagi menjadi kita play. Jadi untuk arusnya itu dia semakin naik, sedangkan tegangannya itu dia semakin turun. Untuk VGS-nya itu dia ikut pada VGG. Kita coba yang terakhir, yaitu 2 volt. Play itu dia nilainya 14,7, sedangkan VDS itu dia menjadi 1,77. Nah di sini saya sudah mencatat tiap angkanya ya, jadi kita bisa amati. Ini untuk tabel dari karakteristik output. Tadi kan saya cuma mencoba di tegangan 5 volt, jadi kita hanya mencatat pada satu tegangan saja. Nanti tapi kalian mencoba sesuai dengan modul ya. Di sini tadi kan sewaktu minus 2 itu tegangannya masih 5. Terus pada waktu min 1 itu dia turun menjadi 3,75. Lalu pada 0 itu dia turun lagi. Pada tegangan 1 juga turun. Nah, pada tegangan 2 itu dia malah naik. Nah, di sini bisa dibilang itu pada saat tegangan VGG-nya itu 1 volt, dia itu mencapai titik terendah pada titik kerjanya. Jadi dia itu akan naik lagi. Naiknya juga tidak terlalu jauh ya, sekitar 0,8 miliampere. Maaf, 0,8 volt. Nah, lalu di sini kita amati juga untuk ID atau arus drain ya. Di sini dia untuk minus 2-nya itu dia 0,07 mikroampere. Terus minus 1-nya dia 5,67 miliampere. 0 dia naik, 1 juga dia naik. Nah, kenapa pada saat 2 itu turun? Nah, di sini semua nilai ini terhubung dengan hukum Ohm ya, yang mana saat tegangannya itu melemah atau nilai tegangannya menurun, itu arus itu malah naik atau semakin kuat. Sedangkan pada saat tegangannya itu naik, yaitu pada saat 1 dirubah ke 2, yang ini, jadi kan tegangannya naik sekitar 0,8. Nah, di sini saat tegangannya itu kuat atau menaik, itu arusnya akan melemah atau menurun. Jadi pada 18,3 itu dia menurun. Jadi ini terhubung dengan hukum Ohm ya. Oke, lalu kita lanjut ke percobaan yang kedua ya, yaitu karakteristik transfer ya. Sini, nah untuk karakteristik transfer itu kita berbeda ya dengan yang sebelumnya, yang mana yang sebelah sini atau VGG itu tadi yang dirubah dari minus 2 ke minus 1 sampai 2 volt. Nah, di sini yang dirubah itu yang bagian VDD. Jadi dia nanti akan dirubah-rubah. Jadi jangan sampai kebalik ya antara VDD dengan VGG. Oke, langsung saja. Di sini pada karakteristik output, karakteristik transfer, saya akan mencoba di tegangan 0 volt ya. Tegangan 0 volt. Nanti kalian juga mempraktekannya itu sesuai dengan tabel yang ada di modul ya nanti. Nanti saya juga akan menyampaikan untuk
apa saja yang akan diuji coba. Lalu di sini tegangan VDD-nya itu 5 volt untuk awal ya, untuk pertama. Kita play. Nah, di sini untuk nilainya itu dia tetap jadi ikut dari VGG ya. Lalu dia pada saat 5 volt itu dia 17,7. Lalu di sini juga 1,11 volt ya. Lalu kita rubah ke 10 volt. Kita amati. Di sini dia naik ke 22,9 ya. Di sini dia tetap 0. Lalu di sini dia menjadi 4,97. Lalu kita naikkan lagi menjadi 15. Nah, coba. Nah, di sini dia tetap, karena di sini nggak ada pengaruh ya dari arus, dari komponen lain itu dia tidak ada pengaruh, jadi dia stabil di angka 0. Terus di sini dia menjadi 23,7. Lalu kita coba lagi pada tegangan 20 volt. 20 volt, kita play. Nah, di sini dia menjadi 24,5. Lalu kita naikkan lagi yang terakhir yaitu 25. Kita play. Jadi di sini dia masih utuh dan dia naik ya untuk VDS. Terus ini dia naik juga menjadi 25,4. Nah, di sini juga saya sudah mencatatnya ya untuk tabel karakteristik transfer. Nah, di sini saya sudah mencatat nilai-nilainya antara VGG dan VDD ya. Nah, di sini kita mengamati bagian VGG ya. Sekali lagi saya ingatkan VGS. Nah, di sini kita amati VGS. Kalau sebelumnya itu kita amati bagian VDS ya. Jadi untuk percobaannya itu jangan sampai kebalik. Jadi untuk output itu dia VDS yang sebelah kanan pada kaki drain dan source. Terus untuk arus dia sama ya, ID. Lalu untuk transfer itu dia VGS, yaitu di kaki gate ya pada transistor. Untuk arusnya dia sama, tetap di E-drain atau arus drain. Nah, di sini kita amati dia itu nilainya itu 0. Nah, di sini nilainya 0 ya. Nah, terus dia itu pada VGS itu dia nilainya konstan. Nah, di sini nilainya konstan karena tidak ada komponen yang mempengaruhinya. Jadi dia itu konstan di angka 0. Lalu pada arus D atau ID, dia arusnya itu naik. Nah, antara ID dan VGS itu dia tidak terkait dengan hukum Ohm ya. Karena di sini di rangkaiannya itu dia tidak disambungkan secara bersama ya, jadi dia nggak terpengaruh. Nah, di sini nilainya itu naik berdasarkan dari tegangan VDD-nya ini. Jadi semakin naik tegangannya, tegangan sumber yang diberikan arus juga akan semakin naik. Dari 17 naik ke 22, terus 23 dan seterusnya sampai ke 25,4 mA ya. Nah, jadi antara VGG dan VDD itu nanti kalian jangan sampai kebalik ya. Terus untuk kakinya juga jangan kebalik. Ya, ini di mirroring. Terus ini VDD itu nanti digunakan
Jika VDD dirubah, itu artinya karakteristik transfer ya. Sedangkan VGG kalau dirubah, itu artinya dia karakteristik output. Jadi jangan sampai kebalik ya. Oke, untuk simulasi mungkin itu ya. Kita akan langsung masuk ke format laporannya ya. Nah, di sini format laporan modul ke-6 ya, yaitu karakteristik transistor efek Medan. Nah, ini nanti ditulis modul 6, terus judulnya apa? Judulnya ini karakteristik transistor efek Medan, lalu nama, NIM, tanggal praktikum, kelas, ada tujuan. Nah, untuk tujuan ini kalian bisa ngembangin sendiri atau ikut yang ada di modul ya. Terus poin B, alat dan bahan, itu nanti kita tulis secara lengkap ya, mulai dari transistor, terus phase source, terus ada multimeter juga ya, ada resistor juga, lalu ada dasar teori tentang percobaan ini apa, bisa kalian tulis. Lalu untuk hasil praktikum, poin D1 yaitu ada gambar rangkaian. Nanti untuk gambarnya kalian tulis tangan. Jadi untuk gambar rangkaiannya itu cuma ada satu ya, cuma ada satu rangkaian. Lalu kita masuk ke poin D2 atau tabel hasil praktikum. Nah, di sini ada yang pertama ya, ada karakteristik output. Nah, di sini VDD ya. Di sini jangan sampai kebalik nanti seperti yang saya bilang sebelumnya. Di sini VDD itu besarannya 0 sampai 12. Nah, sedangkan di VGG itu nilainya min 2 sampai 2. Jadi kita pakai yang pertama tadi ya. Misalkan di sini kita min 2. Misalkan negatif 2. Terus kita pakai misal 2 volt misal. Nah, misal kita 2 volt VDD-nya, terus VGG-nya itu juga min 2 volt ya. Nah, berarti kita lihat VDD-nya tadi kan 2 volt tadi di sini. Nah, terus ada negatif 2, ada 2 kan. Nah, kita amati pada simulasinya. Nah, di sini kita jangan sampai keliru ya untuk masukkan antara VGS dan VDS. Jadi untuk yang output itu ambil VDS, ambil tegangan drain source yang ini. Nah, kita isikan nilainya. Lalu untuk ID atau arus drain juga sama. Jadi dia nilainya ini belum diperkecil lagi untuk besarannya. Nah, dia 0,03 ya, berarti untuk VDS-nya itu dia 2 volt. Lalu untuk ID atau arus D-nya itu tadi 0,03 ya, 0,03 mikro ampere. Nah, nanti kalian tulis besaran awalnya terlebih dahulu. Misalkan awalnya tadi kan 0,03 mikroampere. Nah, kalian bisa tulis bawahnya dikonversikan menjadi miliampere ya. Jadi miliampere. Jadi di sini semuanya itu miliampere. Terus jadi pengisiannya tabel itu seperti itu caranya. Jika min 1 nanti ya tinggal ini diganti ke minus 1. Terus kita amati pada I-drain dan VDS nilainya berapa. Terus sampai 12 volt. Jadi ada 13 ya. 13 kali mencoba.
Nah, lalu di sini yang kedua yaitu karakteristik transfer. Nah, di sini kita itu VGG sebagai nilai minus 3 sampai 3, terus VDD. Jadi VDD-nya itu yang diganti-ganti. Jadi seperti ini. Misalkan saya ambil contoh minus 3 misal. Minus 3. Terus ini saya ubah ke 10 misal. 10 volt. Lalu kita play. Nah, di sini kan PGS ya, yang diinput kan PGS dan ID. Nah, untuk yang transfer kita amati yang bagian sini dan bagian sini. Jadi yang ini nggak usah diamati untuk bagian tabel transfer ya. Jadi kita input yang ini dan ini. Jadi ini min 3 volt. Jadi misal di sini ya. Yang min 3. Lalu untuk arusnya dia 0,15 mikroampere. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk pengisiannya seperti ini. Misalkan 5 ya, nanti bagian sini 5, terus 10 diganti 10, 15 dan seterusnya ya. Lalu di sini diganti menjadi minus 2. Lalu ini diulang kembali dari 5 sampai 25, lalu begitu seterusnya sampai VGG-nya itu nilainya 3 sampai VDD nilainya 25. Lalu lanjut. Nah, di sini ada poin D3 ya, yaitu gambar grafik, yaitu ditulis tangan di millimeter block. Jadi nanti kalian menggambar grafik berdasarkan nilai-nilai dari tabel ini. Jadi nilai-nilai dari tabel ini nantinya akan dijadikan titik untuk pada grafiknya ya. Nanti pada grafik jangan lupa ditulis nilainya, terus satuannya juga jangan lupa dikasih garis patah-patah juga untuk tiap-tiap titik. Lalu di sini ada karakteristik transfer, sama seperti output, hanya saja nilainya dari tabel transfer ya. Lanjut ke bagian analisa. Nah, di bagian analisa ini kita menganalisa 2 poin. Yang pertama yaitu analisa rangkaian. Nah, kita jelaskan secara naratif mengenai rangkaian tersebut. Dari cara kerjanya bagaimana, lalu komponen apa saja yang dipakai, lalu bagaimana dengan transistornya, bisa seperti itu ya, dan bisa dikembangkan sendiri untuk analisa rangkaian. Nah, lalu untuk poin E2 atau analisa grafik, itu kita juga jelaskan secara naratif ya, untuk grafik. Yang pertama itu output bagaimana untuk grafiknya pada saat VDD-nya berapa, itu nanti kalian jelaskan bagaimana, terus pada VDD sekian bagaimana, dan seterusnya. Begitu juga dengan yang transfer ya, pada saat tegangan sekian bagaimana, sampai seterusnya. Lalu di sini ada tugas. Untuk tugas sudah terlampir pada modul ya, modul praktikum EAD yang udah di-share di Skologian. Bagi yang belum masuk ke course-nya nanti bisa join aja, bisa tanya-tanya ke asisten masing-masing. Lalu di sini ada poin G atau kesimpulan. Kesimpulan ini bisa dari berbagai aspek ya, misal dari dasar teori, terus dikembangkan lagi, terus dari rangkaian atau grafik bagaimana disimpulkan. Nggak usah terlalu panjang ya, yang penting dia mencakup semua praktikum ini.
Simpel aja, tidak usah terlalu panjang. Yang penting mencakup materi pada modul 6. Mungkin sekian untuk modul 6, yaitu karakteristik transistor efek medan atau field effect transistor. Jika ada pertanyaan atau ingin menanyakan tentang modul 6 ini, nanti bisa ditanyakan ke asisten pengajar masing-masing ya. Saya akhiri sekian untuk modul 6 ini. Apabila ada salah kata atau dalam penyampaian saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.